Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 877898041 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas partisipasi 1 dari mata kuliah Pendidikan Anak di SD. Baik, berikut adalah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang hakikat pendidikan di sekolah dasar. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah upaya sadar untuk membantu manusia tumbuh dan berkembang. Menurut pandangan beberapa ahli, pendidikan memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ria Kara, mengatakan pendidikan adalah proses memanusiakan manusia muda. Menurut G. Thompson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan yang membentuk kebiasaan, pikiran, dan watak seseorang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar agar siswa aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut Kamus Internasional Pendidikan, terdapat 3 ciri utama pendidikan. Yang pertama, pengembangan kemampuan, yaitu mengasah keahlian dan sikap. Yang kedua, proses sosial, yaitu bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, pertumbuhan pribadi, membentuk watak dan kepribadian yang mandiri. Hakikat pendidikan. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di rapor, tapi juga mencakup beberapa hal, yaitu proses sepanjang hayat, yang artinya pendidikan tidak pernah selesai sampai selama manusia masih hidup. Yang kedua, menghargai potensi, yaitu setiap anak punya potensi unik yang diberikan Tuhan, dan pendidikan bertugas untuk mengasah potensi itu agar bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, budaya dan nilai. Pendidikan adalah cara kita meneruskan nilai-nilai moral dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan pendidikan di SD memiliki karakteristik, yaitu pemberian bekal dasar, yang mana fokusnya adalah memberikan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, sebagai pembentukan karakter, di mana mengembangkan aspek intelektual, sosial, personal, agar anak siap melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu SMP atau SLTP. Dan yang ketiga, menjadi wadah sosialisasi. SD adalah tempat pertama anak belajar menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas dari keluarga. Pendidikan di SD itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi untuk diri sendiri atau individu. Nah, yang kedua adalah fungsi sosial, bersosialisasi. Fungsi ketiga adalah fungsi nasionalis, yaitu cinta tanah air. Dan yang terakhir, fungsi kemanusiaan atau humanisasi. Menurut Umar Tirta Raharja dan Lasula, fungsi pendidikan secara umum ada 4. Yang pertama, sebagai pelestari budaya atau transformasi budaya, yaitu pendidikan bertugas mewariskan budaya, nilai-nilai baik, dan adat istiadat dari generasi tua ke generasi muda, agar tidak hilang, sekaligus menyesuaikan nilai-nilai tersebut dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua, sebagai pembentukan karakter atau pembentukan pribadi, di mana membantu anak menjadi pribadi yang berkualitas, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Yang ketiga, sebagai pencetak warga negara yang baik, yaitu bertujuan untuk mendidik anak agar tahu hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia yang taat aturan dan hukum. Nah, yang keempat adalah untuk persiapan masa depan atau penyiapan tenaga kerja. Membekali anak dengan keterampilan agar nantinya mereka bisa bekerja, hidup mandiri, dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikan di SD. Nah, apa sih itu prinsip pendidikan di SD? Pendidikan di sekolah dasar tidak boleh sembarangan. Guru harus memahami bahwa anak adalah pusatnya, segala aturan, materi, dan cara mengajar disesuaikan dengan tahap perkembangan, bukan keinginan orang dewasa. Bagaimana sih hubungan antara pertumbuhan anak dan cara mengajar? Kedua hal tersebut sangat berkaitan erat.
Bagaimana anak tumbuh dengan bagaimana sekolah harus bertindak. Yang pertama, sekolah harus bertindak secara bertahap, yang mana anak tumbuh selangkah demi selangkah, dari sederhana ke yang sulit. Jadi, pelajaran di SD juga harus menyesuaikan dari yang gampang baru ke level susah. Selanjutnya, setiap anak itu unik. Kecepatan belajar setiap anak itu berbeda, jadi guru tidak bisa menyamaratakan semua murid, harus ada pendekatan yang lebih personal. Nah, untuk yang ketiga, fokus pada proses. Pendidikan bukan cuma soal hasil ujian, tapi proses belajar sepanjang hayat. Perkembangan anak itu terdapat beberapa aspek, yaitu aspek fisik dan motorik. Sebagaimana kita ketahui, anak SD itu sangat aktif, sehingga sebagai guru kita harus memberikan kesempatan mereka untuk bergerak dan beraktivitas fisik, bukan hanya duduk diam. Selanjutnya ada aspek kognitif, yaitu cara berpikir. Nah, kurikulum harus menantang anak untuk bereksplorasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah, bukan hanya duduk diam atau sekedar menghafal. Selanjutnya ada aspek sosial emosional. Anak perlu belajar cara bekerja sama dalam kelompok, mengendalikan emosi, dan membangun rasa percaya diri. Nah, berikut ini terdapat karakteristik belajar di SD yang efektif, yaitu pembelajaran terpadu, di mana materi pelajaran sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari dan saling berhubungan antar mata pelajaran. Nah, yang kedua, konkret ke abstrak. Artinya, anak SD lebih mudah paham jika melihat benda nyata dan contoh langsung sebelum masuk ke teori yang rumit. Selanjutnya, belajar sambil melakukan. Nah, anak itu lebih cepat menangkap ilmu jika mereka terlibat langsung dalam praktek. Misalnya, bereksperimen atau membuat karya seni. Nah, jadi intinya pendidikan anak di SD itu merupakan proses sepanjang hayat yang berfokus pada pengembangan potensi unik anak melalui pendekatan yang menyenangkan, nyata, dan berpusat pada siswa. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're